Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fitri Nurjana dengan NIM 2512320014. Saya dari kelas PGMI semester 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ushul Fikih yang berjudul As-Sunnah. Mari kita simak materinya ya. Baik, materi yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama yaitu pengertian as-sunnah, yang kedua pembagian as-sunnah, dan yang terakhir yaitu pengertian qati dan zani. Kita masuk pada bagian A, yaitu pengertian as-sunnah. As-sunnah berarti bahwa segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya, dapat dijadikan dasar atau landasan hukum setelah Al-Quran. Dengan kata lain, as-sunnah memiliki otoritas yang dijadikan pedoman dalam menentukan hukum dan ajaran Islam. Lanjut, 1. Kedudukan as-sunnah. As-sunnah menempati posisi kedua setelah Al-Quran, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, jika suatu hukum tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, maka penjelasannya dapat ditemukan dalam as-sunnah. Yang kedua yaitu dasar kehujahan as-sunnah. Pertama, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul, menunjukkan bahwa sunnah menjadi pedoman hukum Islam. Yang kedua yaitu ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa as-sunnah merupakan hujah atau dalil yang wajib diikuti. Yang ketiga, akal atau secara logika. As-sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalkan di dalam Al-Quran itu bahwasanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat, sedangkan tata cara sholat lebih rinci dalam as-sunnah. Kita sudah sampai pada bagian B, yaitu pembagian as-sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi. Sunnah qauliyah adalah segala ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ajaran Islam, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun penjelasan. Ciri-cirinya berbentuk hadis lisan. Contoh, perintah melaksanakan sholat. Yang kedua, menjelaskan tentang niat dalam beribadah. Yang kedua yaitu ada sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi umat Islam. Ciri-cirinya berupa praktik langsung, contohnya seperti tata cara sholat Nabi, cara berwudu, beserta pelaksanaan ibadah haji. Kita sampai pada bagian C, yaitu pengertian qati dan zani. Yang pertama yaitu pengertian qati. Qati adalah sesuatu yang kebenarannya pasti mutlak, sehingga tidak ada keraguan dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ciri-ciri qati yaitu yang pertama, maknanya jelas dan tegas, dan yang kedua, tidak bisa ditafsirkan berbeda-beda, dan yang ketiga, disepakati oleh semua ulama, dan yang terakhir yaitu wajib diterima tanpa perdebatan. Contoh, yang pertama yaitu kewajiban sholat 5 waktu, dan yang kedua yaitu kewajiban puasa Ramadan. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal-hal tersebut, karena sudah jelas dalilnya. Dan yang kedua yaitu pengertian zoni. Zoni adalah sesuatu yang kebenarannya tidak sampai pasti, tetapi dugaannya kuat atau kemungkinan besar benar. Ciri-ciri zoni yaitu yang pertama, maknanya masih bisa ditafsirkan, dan yang kedua, bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Yang ketiga, tingkat keyakinan di bawah qati. Dan yang keempat, masih membutuhkan ijtihad atau pemikiran ulama. Contoh, perbedaan jumlah takbir dalam sholat id. Yang kedua, perbedaan posisi tangan saat sholat. Ulama bisa berbeda pendapat karena dalilnya tidak sejelas qati. Baik, kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan yaitu as-sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kehujahan as-sunnah menunjukkan bahwa sunnah dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, didukung oleh Al-Quran, ijma, ulama, dan akal. As-sunnah terbagi menjadi qauliyah dan fi'liyah. Selain itu, terdapat pembagian qati, yaitu pasti, dan zoni, dugaan yang kuat, yang menunjukkan tingkat kepastian dalil dalam Islam. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.